Baik, ini adalah rangkaian dari runtutan video saya yang sebelumnya, di mana saya masih menyoroti tentang kegagalan timnas Indonesia. Nah, kali ini yang ingin saya bahas adalah tentang pelatih dari timnas sendiri yang direkrut di pertengahan jalan ketika kita menghadapi kualifikasi dari Piala Dunia, yaitu Patrick Kluivert. Secara rekam jejak memang Patrick ini memiliki karir yang menjanjikan dan sangat mentereng sebagai legenda atau pemain profesional. Di antaranya dia berhasil bermain di Jong Ajax untuk mengawali karirnya, kemudian di Ajax Amsterdam dengan debut profesional di usia 18 tahun, dan total dia memperoleh 70 caps pertandingan dengan 39 gol. Kemudian lanjut dia transfer ke AC Milan setelah satu musim di Serie A, dan meskipun tidak terlalu sukses tapi dia berhasil mencetak 27 gol. Nah, selanjutnya dari AC Milan hijrah ke salah satu tim terbesar di Spanyol, yaitu FC Barcelona, di mana ini adalah masa keemasan dari striker tersebut. Dia mencetak total 257 penampilan dan 122 gol. Nah, ini adalah puncak karir dari Patrick Kluivert sendiri. Nah, setelah itu dia melanglang buana ke berbagai liga, yaitu diantaranya Liga Inggris di Newcastle, Valencia, dan terakhir di Lille di Prancis. Nah, untuk timnas sendiri memang karirnya cukup lumayan bagus karena dia berhasil mencetak 79 penampilan dengan 40 gol. Nah, ini menjadi top skor ya dari timnas pusat atau timnas Belanda sebelum akhirnya dilewati oleh Robin van Persie. Dan keikutsertaannya di ajang-ajang besar seperti Euro dan Piala Dunia juga sudah teruji. Di antaranya adalah di Piala Dunia 98 dan Euro terakhir adalah Euro 2004, di mana waktu itu Yunani keluar sebagai juara. Nah, selanjutnya kenapa kita bisa memilih dari Patrick Kluivert sendiri atau Patrick Kluivert, ya terserah Anda punya apa, yang penting pelatih kita sudah itu. Dan salah satu alasan yang menyebabkan kita memilih itu adalah karir kepelatihannya setelah dia menjadi pemain profesional, di mana dia pernah menjadi pelatih AZ Alkmaar, itu menjadi pelatih striker dari 2008 sampai 2009, kemudian asisten pelatih di NEC Nijmegen, kemudian di skuad muda 20 ya waktu itu tahun 2011 hingga 2012, dan menjadi asisten pelatih timnas Belanda tahun 2012 hingga 2014. Ini bersama Louis van Gaal. Nah, mungkin yang menjadi alasan adalah kita tidak memilih Van Gaal, tapi Van Gaal memang mengusulkan untuk pemilihan Kluivert sendiri, karena dia itu sudah pernah menjadi asisten dari Van Gaal. Nah, kemudian dia juga pernah menjadi direktur sepak bola tahun 2016 dan 2017, tepatnya di Paris Saint-Germain atau PSG. Nah, ini yang menangani transfer dan pengembangan pemain muda ya, tahun 2016 hingga 2017. Nah, sebelumnya dia itu pernah juga menjadi pelatih dari timnas negara, yaitu Curaçao. Nah, itu adalah negara tempat kelahiran ayahnya. Dan selanjutnya dia juga pernah menjadi asisten pelatih dari Seedorf di timnas Kamerun, itu tahun 2018 dan 2019. Pernah juga menjadi direktur dari La Masia di tahun 2019, dan terakhir menjadi pelatih kepala Adana Demirspor dari Liga 1 Turki tahun 2023 sebelum dia ditunjuk menjadi atau menangani timnas Indonesia. Nah, tapi yang ingin saya tekankan atau bahas di sini adalah ketika dia menjadi pelatih dari timnas Curaçao, di mana ternyata ada beberapa kontroversi yang menarik, dan ini sempat menghebohkan juga dari publik atau netizen di Curaçao, di mana ini Kluivert itu tidak memiliki taktik atau pakem yang bagus, yang konsisten, dan ini cenderung setiap pertandingan itu memiliki formasi atau pola taktik yang berubah-ubah.
Nah, dari media sana sendiri juga sangat membingungkan karena timnas dari Curacao sebenarnya tidak bisa konsisten ketika ditangani oleh Kluivert. Nah, salah satu contoh adalah dalam suatu pertandingan dia memaksakan formasi atau penggunaan pemain yang tidak sesuai dengan posisinya. Sebenarnya salah juga karena kita tidak bisa selalu paksakan pemain itu perform jika dia ditempatkan di posisi yang berbeda. Inkonsisten formasi juga masih selalu terlihat dari pertandingan ke pertandingan lain. Nah, itu masih selalu berganti-ganti, polanya masih belum jelas, pemain juga masih kesulitan, padahal sudah beberapa kali mereka menjalani babak uji coba. Kemudian sebenarnya tidak memiliki rekor kemenangan yang meyakinkan karena sebenarnya memang timnas Curacao itu pernah menang di tangan Kluivert dengan kemenangan besar, tapi itu kemenangan yang diraih itu melawan negara-negara kecil yang bahkan mereka liga profesional pun tidak ada. Jadi performanya ini masih ya agak naik turun. Serta rekor yang diperoleh dari timnas Curacao Kluivert bersama timnas Curacao sendiri yaitu sekitar 8 pertandingan dengan 3 kemenangan, 2 seri dan 3 kalah. Nah, tentunya ini bukan hasil yang bagus dan menarik. Namun, sebagai pelatih sementara pada 2021 itu hanya ada 1 kemenangan dan beberapa kekalahan yang cukup besar. Nah, jadi timnas Curacao ini pernah ditangani oleh Kluivert selama 2 periode ya, jadi 2015 hingga 2016. Kemudian di tahun 2021 dia juga sempat ke situ lagi, tapi hanya sebentar. Nah, mungkin alasan kita dari menjadikan Kluivert ini adalah karena dia pemain top, dan memang ketika di Curacao sendiri dia pernah menangani tim itu serta membawa beberapa pemain-pemain diaspora yang keturunan dari Belanda, dan itu cukup sukses menjadikan timnas Curacao semakin kuat. Nah, namun secara rekor memang itu tidak menjanjikan. Nah, meskipun pemain-pemain yang dibawa sudah bagus, memiliki kualitas, tapi jika taktik dan formasi di lapangan tidak sesuai dengan harapan dari pemain itu sendiri dan inkonsistensi pelatih yang terjadi itu, tentunya itu bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemain dan tim akan sulit untuk meraih prestasi besar. Dan terbukti sekarang ini Curacao sudah hampir atau bisa dikatakan selangkah lagi lolos dan tampil di Piala Dunia. Mungkin kali ini cukup seperti itu, dan apakah kalian puas dengan kinerja pelatih yang saya bahas kali ini? Ini kita belum sampai ke taktik. Nah, sebenarnya ada kontroversi juga waktu itu dari beberapa media pernah menyebutkan bahwa ketika menangani Curacao ini, Kluivert ini pernah memainkan seorang gelandang bertahan menjadi striker. Alasannya karena orang tersebut atau pemain tersebut adalah pemain dengan gol atau perolehan gol, mencetak gol paling banyak di timnas tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.